warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sajikan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan ke alam yang penuh ilmu kita rasakan saat ini. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang metafisika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metafisika. Banyak dari kita sering mengira metafisika itu berhubungan dengan hal-hal mistis seperti jin, sihir, atau makhluk astral. Padahal, dalam filsafat, metafisika itu serius banget dan gak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal klinik. Secara etimologi, metafisika berasal dari bahasa Yunani. Meta artinya setelah atau di luar, dan fisika artinya alam. Istilah ini muncul dari komplikasi karya Aristoteles yang disusun oleh Andronikos dari Rhodos. Karya itu dinamai Ta Metata Physika atau yang setelah fisika. Kalau fisika membahas alam dan gerak, maka metafisika membahas hal-hal yang melampaui itu, seperti keberadaan, hakikat sesuatu, dan pertanyaan mendasar seperti apa itu ada, atau apa yang membuat meja itu disebut meja? Menurut Aristoteles, metafisika adalah filsafat pertama atau proto-filosofia karena membahas prinsip paling mendasar dari segala sesuatu. Setelah Aristoteles, metafisika berkembang di tangan para filsuf peripatrik seperti Topatrios, kemudian masuk ke aliran Neoplatonisme yang membuatnya lebih mistis. Dan akhirnya sampai ke tangan para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi. Mereka menerjemahkan dan membagikan metafisika Aristoteles untuk membahas keberadaan Tuhan secara rasional. Contohnya konsep wujud wajib dari Ibnu Sina dan penyebab pertama dari Aristoteles yang dimaknai sebagai Tuhan. Filsafat Islam kemudian memberi sumbangsi besar ke Barat, terutama lewat Ibnu Rushdi, yang pemikirannya menginspirasi Thomas Aquinas dalam Summa Theologia dengan 5 jalan pembuktian eksistensi Tuhan. Namun, sejak Renaissance, metafisika mulai ditinggalkan sebagai alat teologi dan dibahas lebih rasional seperti di era pertengahan. Descartes membagi substansi menjadi 3, yaitu Tuhan, pemikiran, dan tubuh. Sedangkan Spinoza menyatakan cuma ada 1 substansi, yaitu Tuhan wa alam. Masuk ke era pencerahan, filsuf seperti Immanuel Kant mencoba merapikan metafisika agar tetap rasional. Sedangkan Auguste Comte dalam Course on Positive Philosophy menganggap metafisika sebagai fase transisi sebelum ilmu pengetahuan sains. Dari sinilah muncul pergerakan positif logis abad ke-20 yang menolak metafisika dan hanya menerima hal yang bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, sekarang muncullah pertanyaan, apakah metafisika masih relevan? Jawabannya, masih sangat relevan, apalagi ketika saya tidak bisa menjangkau semua pertanyaan besar tentang hidup, makna, dan eksistensi. Filsuf-filsuf kontemporer seperti Badiou, Dalens, dan Heidegger berusaha mereplikasi metafisika untuk menafsirkannya ulang. Bagi mereka, filsafat tetap penting untuk mengkritisi klaim-klaim mutlak, termasuk dominisasi sains modern. Jadi jangan lagi anggap metafisika itu cuman jin atau hal yang gaib ya. Ia adalah bagian terdalam dari filsafat yang justru paling filsafat banget. Metafisika mengajak kita berpikir lebih jauh, menjangkau apa yang tampak
dan menjawab pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan. Nah, sekarang kita telah mengetahui kan apa itu metafisika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.